Halo bro, Simba Info di sini. Kali ini Simba akan kembali memberikan informasi dan juga tutorial. Dan di video kali ini Simba akan membahas masih seputar dunia trading ya, yaitu baik cara penggunaan indikator, candlestick dan yang lainnya. Karena jika kita ingin masuk dalam dunia trade atau dunia perdagangan cryptocurrency ataupun saham, sama ya. Pastikan kita sudah bisa memahami segala jenis indikator maupun pola-pola dari candlestick. Kenapa? Ya karena akan lebih memudahkan kita saat kita ingin melakukan open posisi maupun open buy. Di video ini juga sudah saya jelaskan mengenai berbagai macam perubahan candlestick dan juga berbagai macam indikator. Jadi jika kalian tertarik untuk belajar, bisa ubek-ubek channel ini. Di situ sudah saya sediakan playlistnya untuk kalian mempelajarinya, baik itu pembelajaran tentang candlestick maupun tentang indikatornya. Dan di sini saya sengaja meringkas beberapa indikator maupun candlestick yang terbilang cukup simpel ya. Jadi agar lebih mudah kalian pahami. Yap, istilahnya tuh kalian tidak terlalu banyak mempelajari beberapa indikator maupun candlestick, tapi dengan rangkuman atau ringkasan yang sudah saya berikan atau materi yang sudah saya berikan di channel ini, kalian sudah bisa melakukan trade ya. Melakukan trade dan bisa mendapatkan profit. Yang jelas, yang satu jangan maruk atau serakah ya. Yang kedua, pastikan untuk open di posisi yang aman atau di saat sinyal itu benar-benar mengindikasi bahwa kita bisa melakukan pembelian. Nah, jadi di sini ada beberapa combo, nanti kalian bisa menggabungkan sendiri dari pola-pola candlestick maupun pola-pola indikator yang sudah saya share di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai trading menggunakan piercing line. Nah, apa itu piercing line? Nah, piercing line ini merupakan seperti perubahan arus ya dari sebuah penjualan maupun pembelian para investor atau para trader. Jadi nanti kita ini ikut seperti kayak bermain trend up maupun trend down ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi di sini ada dua gambaran candlestick. Yang pertama ini adalah merah hijau dan yang keduanya adalah hijau merah. Dan untuk sumbu-sumbunya ini sebenarnya kadang ada, kadang enggak ya. Jadi ini tidak terlalu terpengaruh. Yang jelas yang perlu kalian pahami itu ada pada batang candlestick ini. Ya, ada pada batang candlestick ini. Jika batangnya ini lebih besar dibandingkan sumbu, berarti untuk sentimen jual maupun sentimen belinya itu lebih kompeten ya. Misalkan seperti ini. Berarti kan ini sumbunya kan kecil. Berarti sentimen jualnya itu lebih tinggi dibandingkan sentimen belinya ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti patokan kita saat ingin melakukan trading itu adalah carilah candlestick yang berbentuk seperti ini. Bisa bentuknya itu sama besarnya antara candlestick A dan candlestick B sama besarnya, ataupun kebalikannya. Yang jelas ukuran antara, misalkan ada candlestick sejajar seperti ini. Ukuran antara candlestick A dan candlestick B ini tidak jauh beda. Ya, tidak jauh beda ukurannya. Besarnya itu tidak jauh beda. Dan itu merupakan sinyal terbaik untuk kita melakukan baik itu penjualan maupun pembelian. Nah, kita nanti akan langsung praktek ke indikatornya agar kalian tidak bingung ya. Cara mempraktekannya nanti di HP kalian atau saat kalian ingin melakukan trading. Dan kita sudah masuk ke dalam grafik contohnya. Kita saat ini menggunakan Decentraland Mana ya, salah satu token Metaverse yang saat ini sedang hype-hypenya atau sedang dalam keadaan banyak investor yang masuk ke dalam token Metaverse, baik itu Sandbox, Mana dan yang lainnya. Dan kita menggunakan indikator dari salah satu token tersebut. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri metode pencil line itu adalah seperti ini nih coy. Saat ada dua candlestick yang besarnya sama, tergantung ya. Jika yang depannya itu merah, jika habis hijau lalu merah, maka harga tersebut akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya, saat market dalam keadaan penurunan, lalu ada candlestick warna merah, lalu muncul lagi candlestick warna hijau yang besarnya hampir sama, maka harga tersebut akan mengalami kenaikan. Karena apa? Karena itu adalah perubahan sentimen beli ya dari para penjual. Seperti ini, contohnya seperti ini. Saat harga sedang hype-hypenya sedang naik, muncullah satu candlestick warna merah yang besarnya itu sama dengan candlestick warna hijau yang sebelumnya. Berarti apa? Berarti itu merupakan indikasi sebuah sinyal bahwa sentimen jual sudah mulai tinggi atau waktunya kita melakukan take profit. Dan saat candlestick tersebut muncul, maka harga akan mengalami ambrol, mengalami penurunan. Oke, dan ini pun sama saja. Setelah candlestick hijau muncul ya,
muncul lagi candlestick merah yang sejajar dengan besarnya candlestick warna hijau sebelumnya, maka harga akan mengalami penurunan. Lalu di sini, saat harga mengalami penurunan lalu muncul candlestick warna hijau yang besarnya hampir sama dengan candlestick warna merah sebelumnya, maka harga akan mengalami kenaikan. Ya, maka harga akan mengalami kenaikan karena apa? Karena di sini merupakan sebuah tanda dari warna merah ke candlestick warna hijau yang besarnya sama dengan candlestick sebelumnya, itu mengindikasi sebuah sinyal bahwa harga itu akan mengalami pola pembalikan arah atau sentimen jual dari para investor ini mulai berbalik menjadi sentimen beli. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini juga ada sama lagi. Saat harga mengalami penurunan, muncul candlestick warna hijau yang besarnya itu sama dengan candlestick warna merah sebelumnya. Nah, itu merupakan indikasi waktunya kita melakukan buy ya, karena harga akan mengalami kenaikan. Nah, begitupun sebaliknya nih. Di sini juga ada lagi. Saat harga mengalami kenaikan yang cukup berat, yang cukup tinggi, lalu muncul candlestick warna merah yang besarnya sama atau kurang lebihnya itu, misalkan ada kekurangan itu juga kurang lebihnya itu hampir sama dengan candlestick warna hijau sebelumnya, berarti itu mengindikasi bahwa harga akan mengalami penurunan. Berarti di sini waktunya kalian untuk sell. Simple sebenarnya. Makanya dari itu kalian pelajari step by step, baik itu dari indikator, perubahan candlestick dan yang lainnya. Dan di video kali ini atau di video saya di channel-channel ini itu sudah saya share semua. Dari teknik-teknik pembacaan indikator ya, yang simple-simple lah ya. Yang istilahnya itu yang sering dipakai oleh para trader dan juga yang memberikan sinyal akurat. Lalu pola-pola dari candlestick ini wajib untuk kalian pelajari jika emang ingin menekuni dunia trading. Karena apa? Dengan bantuan indikator dan juga candlestick ini, kalian akan lebih bijak saat nantinya ingin melakukan pembelian maupun melakukan penjualan. Dan enaknya lagi kalau kalian ingin menggunakan candlestick, maksudnya itu mempelajari pola-pola dari candlestick, kalian tidak perlu menggunakan indikator, hanya membaca candlestick saja. Untuk time frame ini bebas, bisa 15 menit sampai dengan 1 hari terserah. Itu kalian sudah bisa melakukan trading. Contohnya seperti di video ini ya. Misalkan market dalam keadaan turun. Ya, market dalam keadaan turun. Lalu muncul candlestick warna hijau. Yang besarnya itu sejajar atau hampir sama dengan candlestick warna merah sebelumnya. Dari sini kita sudah bisa feeling, oh harganya berarti akan mengalami kenaikan. Karena apa? Karena pola sentimen jual dari para investor itu mulai berbalik arah menjadi sentimen beli. Maka harga pastinya akan naik. Nah, jadi sinyal yang kita pakai itu adalah dua candlestick ya. Dua candlestick di ujung ya. Bentar. Dua candlestick. Pokoknya kita tunggu dulu. Jika tidak ada hammer ya, karena kan kemarin sudah tak bahas mengenai hammer, spinning top dan juga doji ya. Nah, jadi misalkan tidak ada doji, hammer maupun spinning top, nah kalian bisa analisa menggunakan ini ya, cara ini ya, menggunakan cara yang di video ini. Yaitu kita melihat dulu setelah candlestick warna merah berhenti kan, oh muncul candlestick warna hijau, kita tunggu dulu. Sejajar enggak dia dengan candlestick warna merah sebelumnya? Jika dia sejajar, open buy, maka harga akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, misalkan harga naik terus, kalian misalkan sedang bimbang ya, misalkan naik di sini bimbang, apakah akan tak jual atau enggak, jual apa enggak. Nah, misalkan ya saat sudah mulai mentok, lalu muncul candlestick warna merah misalkan, kalian tunggu terlebih dahulu. Misalkan dia closing dengan besarnya candlestick warna merah ini sama dengan candlestick warna hijau sebelumnya, berarti potensinya untuk mengalami penurunan cukup tinggi. Berarti disitulah kalian wajib untuk melakukan take profit ya. Oke, salam dari saya, Simbah Info.